Assalamualaikum adik-adik semua. Siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema yang baru adik-adik, yaitu di tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, nanti di tema 7 ini kita akan belajar 4 subtema. Nah, di subtema 1 itu tentang kebersamaan di rumah, lalu subtema 2 kebersamaan di sekolah, ya, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, dan subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Adik-adik, Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun adik-adik. Beberapa kegiatan di sekolah itu dikerjakan bersama. Nah, Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Nah, ini adalah suasana kegiatan dari keluarga Siti di hari Minggu adik-adik. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam adik-adik. Lalu ayah membersihkan solokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pernahkah adik-adik bekerja bakti dengan keluarga kalian? Nah, adik-adik, ini adalah kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti ini pandai mendongeng adik-adik. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti ini mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti akan menceritakan isi dongengnya. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Di sini adik-adik, mari kalian dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular ini sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar adik-adik, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu si ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata si ular seperti itu adik-adik. Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Nah, itu ya adik-adik ya, jawabnya tikus. Tikus berani menjawab si ular adik-adik. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan si tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus adik-adik. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata si ular.
Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus adik-adik. Nah, sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya si ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Kata si tikus adik-adik. Lalu ularnya mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular meminta maaf kepada tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia adik-adik. Kemudian mereka beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, cerita ini karangan dari Kak Nur Ngaini Solihati pada tahun 2007. Adik-adik, apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kebenarannya itu belum diketahui, termasuk dongeng tadi ya, tikus dan ular tadi adik-adik. Lalu salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah dongeng atau cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Nah, dongeng fabel itu ada ciri-cirinya adik-adik. Simak dulu penjelasan berikut ini. Ciri-ciri fabel atau dongeng yang tokohnya binatang itu pasti yang pertama adalah menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Lalu tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ular dan tikus tadi kan bisa berbicara, mempunyai sifat seperti manusia. Padahal kenyataannya kalau di sekitar kita tikus dan ular itu kan tidak bisa bicara adik-adik. Mereka juga tidak bersahabat ya, mereka saling makan kalau di dalam kenyataannya. Tapi dalam cerita ini tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Lalu cerita fabel itu memiliki alur cerita ya, lalu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tersebut. Dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya adik-adik. Yang pertama, dalam dongeng itu pasti ada tokoh. Tokoh itu yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latar. Latar itu apa Kak Citra? Latar itu tempat terjadinya dongeng. Nah, dongeng tadi itu terjadinya di mana? Di gurun pasir adik-adik. Yang ketiga itu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Nah, tadi misalnya kalau ular ya, wataknya itu pemalas karena tidak mau mencari makan ya. Lalu dia wataknya juga iri kepada si tikus. Lalu kalau tikus tadi wataknya apa? Oh, dia itu cerdik ya, banyak akalnya, misalnya seperti itu. Yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng tersebut. Jadi kalau dalam cerita tadi pesannya apa ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berteman dengan semua orang, seperti ular dan tikus tadi. Adik-adik, siapakah yang diceritakan dalam dongeng di atas tadi adik-adik? Ya, yang diceritakan adalah tentang tikus dan ular.
Lalu bagaimana ya kecerdikan tikus? Nah, kecerdikan tikus tadi, tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak untuk mencari makan. Itu tadi kecerdikan tikus adik-adik. Lalu, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama dalam cerita tadi? Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka itu saling ya, ini bukan salang ya adik-adik ya, saling meminta maaf dan memaafkan adik-adik, dan tidak akan saling memakan. Adik-adik, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, di sini ya, ini kue donatnya. Setiap kue itu dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, berhubungan dengan donat ini adik-adik, kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, kita mau mengenal pecahan adik-adik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 1 kue donat utuh. Ya, 1 kue donat utuh. Lalu oleh Ibu Siti tadi, donat tersebut dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, masing-masing bagian ini disebut dengan setengah. Ya, masing-masing bagian ini disebut dengan setengah. Lah, kalau Kak Citra misalnya 1 donat utuh tapi dibagi 2 tidak sama besar, misalnya seperti ini. Apakah ini setengah? Ini bukan setengah. Setengah itu kalau dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, ini dikatakan setengah. Berarti ini ya, kue donat setengah untukmu, setengah untukku. Berarti kalau setengah itu berarti harus dipotong 2 sama besar. Nah, ini 1 donat. Lalu dibagi menjadi 2, maka ada 2 bagian donat yang sama besar. Nah, masing-masing donat ini ada 1 bagian dari donat ya, 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu bisa dikatakan setengah dengan dilambangkan seperti ini, 1 garis 2. Ini dibaca setengah atau 1/2. Ya adik-adik ya, garis ini dibaca per, 1/2 ya. Ini kalau benda tersebut dibagi menjadi 2 sama besar, masing-masing nilainya adalah setengah atau 1/2. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian ini disebut titik-titik bagian. Setiap bagian ini maka disebut 1/2 ya. Jadi 1/2, ini 1/2, ini juga 1/2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap potongan kertas adalah titik-titik bagian. Kalau 1 ini ya 1/2 atau setengah, yang ini juga 1/2. Maka setiap potong kertasnya ada 1/2 bagian atau setengah ya adik-adik ya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin setengah bagian dari kue tersebut. Maka Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar adik-adik? Kalau ingin mendapatkan setengah berarti harus dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang bagaimana adik-adik? Apakah ukuran besar kecil atau ukurannya sama besar?
Ya, ukurannya harus sama besar untuk mendapatkan setengah bagian. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Nah, di sini Kak Citra punya gambar, lalu kita akan memberi warna yang menunjukkan setengah bagian. Misalnya gambar yang pertama, kalau ini menunjukkan setengah bagian, kita bagi dua sama besar, sudah ada garis potongnya. Lalu kita warnai satu saja, karena tadi satu dari dua bagian yang ada itu dikatakan setengah. Maka yang berwarna merah ini adalah setengah bagian. Lalu gambar berikutnya adik-adik. Nah, berarti kalau untuk menunjukkan setengah bagian, ya kita warnai hanya satu saja, satu bagian saja. Gambar ini kalau setengah bagian, ya kita warnai satu saja. Yang berwarna ini menunjukkan pecahan setengah bagian. Kalau gambarnya lingkaran seperti ini, ya kita cukup arsir saja atau beri warna setengah bagian. Yang pasti harus besarnya sama. Adik-adik, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana itu terdapat kentongan adik-adik. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang itu disebut dengan birama adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Di sini ada bunyi ketika kalian memukul meja, bunyinya di sini adalah duk, dan ketika kalian bertepuk tangan itu bunyinya prok ya, prok 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 misalnya seperti itu. Nah, jika bunyi dua bunyi di atas itu dibandingkan, maka bunyi pertama, bunyi ketika kita memukul meja itu lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitar kalian adik-adik. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Contohnya di sini Kak Citra ambil bel sekolah dan bunyi jarum jam. Bunyi yang lebih kuat adalah yang mana adik-adik? Ya, yang bel sekolah. Bunyi yang lebih lemah adalah bunyi jarum jam. Lalu Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda berikut ini. Nah, ada bunyi tepuk tangan ya, prok tadi. Lalu ada dua tongkat yang dipukulkan, itu biasanya bunyinya tok. Lalu ada kentongan yang dipukul, itu biasanya tong 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 ya. Bunyinya seperti itu. Nah, menurut adik-adik, bunyi yang paling kuat itu yang nomor berapa? Nah, bunyi yang paling kuat itu ditunjukkan nomor 3 adik-adik. Ya, nomor 3 ini bunyi yang paling kuat. Lalu bunyi yang paling lemah adalah nomor nomor 2. Ini bunyinya yang paling lemah. Coba adik-adik kalian nyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, bunyi kuat itu di bagian depan ya. Lalu beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentongan atau dari tongkat kayu yang dipukul. Bisa juga dari meja yang dipukul atau dari tepuk tangan. Ya, ini lagu Cicak-cicak di dinding misalnya adik-adik ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian bisa iringi dengan misalnya tepuk tangan, pukul meja, tepuk tangan, pukul meja. Bisa diiringi seperti itu adik-adik. Itu lagu Cicak-cicak di dinding ya, atau Cicak judulnya karya Pak A.T. Mahmud. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di